Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo guys, perkenalkan namaku Fatia Elminaza. Aku dari program studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, kelas B2 BKI dengan NIM 04020324032. Nah, buat apa sih aku membuat video ini? Yaitu karena pemenuhan tugas mata kuliah studi agama Islam. Dengan apa ya? Dengan adanya tugas ini, semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Ayo simak video aku hari ini. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang harus melakukan komunikasi dan interaksi dengan individu lainnya. Konsekuensinya, ia akan dihadapi dengan individu serta kelompok yang berbeda dengannya. Lalu, bagaimana ia mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu adanya perpecahan di tengah-tengah keragaman bangsa kita? Sebagai jawabannya adalah moderasi beragama. Fokus pembahasan kami di sini adalah moderasi agama. Agama merupakan identitas yang melekat terutama bagi bangsa Indonesia. Keragaman beragama dapat menimbulkan perpecahan jika tidak diimbangi dengan sikap moderat. Moderasi beragama akan menjadi modal utama bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan berjaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman termasuk keberagaman agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa, namun juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa, kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap dalam beragama yang mengedepankan sikap toleransi, saling menghormati, dan juga menghargai perbedaan. Moderasi beragama tidak berarti mengkompromikan akidah, tetapi lebih pada cara kita berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Mengapa moderasi beragama penting? Moderasi beragama penting dikarenakan bisa menjaga kerukunan umat beragama. Dengan moderasi, kita dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain secara damai. Yang kedua, ada mencegah konflik horizontal. Moderasi dapat mencegah terjadinya konflik antar umat beragama yang dapat merusak persatuan dan juga kesatuan bangsa. Yang ketiga, ada menghindari radikalisme dan juga ekstremisme, yaitu moderasi beragama dapat menjadi benteng terhadap paham-paham radikal yang dapat memecah belah umat yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah moderasi mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan moderasi, kita dapat membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana cara mengimplementasikan moderasi beragama? Yaitu dimulai dari diri sendiri. Terapkan nilai-nilai toleransi dan dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghormati, hormati keyakinan dan cara beribadah orang lain. Menghindari ujaran kebencian, hindari menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian yang dapat memicu konflik. Aktif dalam kegiatan lintas beragama, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mempertemukan antar umat beragama. Menjadi agen perubahan, ajak keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Karena Islam itu agama yang moderat. Makanya seharusnya nggak ada kata Islam moderat.
Karena Islam itu pasti moderat. Akhirnya ada kata Islam moderat atau Muslim moderat. Itu karena orang banyak lupa bahwa Islam itu moderat dan Muslim itu seharusnya moderat. Atau ada Muslim yang nggak moderat, sehingga dimunculkan istilah Muslim moderat atau Islam moderat untuk ngingetin lagi. Karena moderat itu salah satu ciri Islam yang ada di Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Aku jadikan kamu umat yang wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Wasatiyah itu artinya wasit. Jadi Islam itu harus seperti wasit. Dia di tengah-tengah, nggak berpihak. Dia melihat dari tengah sehingga adil, dan dia menghukum dari tengah secara adil dan dengan ketinggian moral, integritas. Makanya di ayat itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Alanya itu disebut ala isti'la dalam bahasa Arab, yaitu ala yang berarti ketinggian moral. Karena kalau hakimnya nggak punya ketinggian moral, disogok bisa. Nah, seorang muslim harus punya ketinggian moral agar ketika menilai itu adil, sampai seperti kata Nabi, kalau anakku bernama Fatimah mencuri, aku yang akan memotong sendiri tangannya. Nah, udah di terakhir nih, aku mau tanya untuk kalian, udah paham belum tentang moderasi beragama? Misal kalian belum paham atau belum mengerti, kalian bisa komen atau japri aku aja. Sekian tugas dari aku, mata kuliah pengantar studi Islam. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Nah, aku nggak akan up satu matkul aja guys di sini. Nanti aku bakalan up video tugas-tugas aku yang lainnya. Stay tune ya. Demikian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.